Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masih bersama saya Maulana Sinaga di channel Matakur. Di video kali ini saudara-saudara kita akan membahas tentang makharijul huruf, di mana kita tahu bersama bahwa makharijul huruf, tempat keluar huruf itu, maksudnya tempat keluar huruf hijaiyah ada 17. Di video kali ini kita akan bahas secara cepat dan singkat tentang makhraj huruf yang 17 itu beserta dengan contoh-contohnya. Yang pertama, makhraj huruf yaitu al-jauf. Jadi makhraj yang pertama itu bernama al-jauf. Apa itu al-jauf? Al-jauf itu adalah rongga mulut. Dari rongga mulut ini keluar 3 huruf. Alif, waw, ya. Alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah. Contohnya a, u, i. Ketika huruf hijaiyah misalnya fa bertemu dengan alif maddiyah menjadi fa, fu, fi. Menurut ulama Al-Quran, ulama tajwid, ketika menyebut alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah ini, ketika kita baca a, maka mulutnya harus bisa betul-betul menganga. A semakin sempurna menganganya, mengeluarkan, membuka mulutnya, maka semakin sempurnalah huruf a yang keluar. A, fa. Tapi kalau kita tegan-tegan, keluar huruf a menjadi fa, bukan fa tapi fa. Kemudian ketika menyebut u, semakin sempurna monyongnya, maka sempurnalah huruf u yang keluar. Fu. Kalau tanggung-tanggung monyong mulutnya jadi fu. Fu seolah-olah jadi fo. Atau ketika menyebut huruf ya maddiyah, fi, maka sempurna turun dagu kita ke bawah, maka lebih sempurna, semakin sempurnalah huruf i yang keluar. Fi. Tapi kalau tanggung-tanggung menjadi fe. Fi, bukan fi, mestinya fi, tapi karena tanggung jadi fe. Nah, kita contohkan lagi. A, i, u, i. Kalau bertemu dengan huruf hijaiyah misalnya fa, fi, fu. Baik. Lalu kemudian makhraj yang kedua. Adapun makhraj yang kedua adalah pita suara. Di mana letak pita suara? Pita suara terletak di pangkal kerongkongan. Maaf, bukan pangkal tenggorokan, tetapi pangkal kerongkongan. Di leher kita ini ada 2 lubang, 2 ruang. Pertama tenggorokan, yang kedua kerongkongan. Kerongkongan itu adalah lubang dimasuki air dan makanan. Sementara tenggorokan adalah hanya angin saja. Maka letak pita suara adalah di pangkal kerongkongan. Artinya makanan dan minuman yang kita makan melewati pita suara. Makanya kalau kita makan berminyak, pita suara kita kena minyak, akhirnya suara kita menjadi kurang baik. Atau kita minum air es, maka minum air es tadi yang dingin tadi mengenai pita suara yang ada di pangkal kerongkongan, sehingga suara kita pun menjadi tidak lebih baik. Jadi makhraj yang kedua adalah pita suara. Letak pita suara adalah di pangkal kerongkongan, tempat yang paling jauh dari bibir. Jadi kalau ini bibir, pangkal kerongkongan itu di sini. Di sinilah letaknya pita suara. Dari makhraj pita suara ini keluar 2 huruf. Pertama huruf hamzah, yang kedua huruf ha. Kita contohkan. A, i,
Au, aha, ahi, ahu, hahi, hubah, huhan, hanihah, naminal muh, nimahihan, haniha. Baik, kita masuk kepada makhraj yang ketiga, di mana makhraj yang ketiga letaknya adalah di katup pangkal tenggorokan. Jadi letaknya katup pangkal tenggorokan ini adalah hampir di tengah-tengah kerongkongan ini. Gunanya katup pangkal tenggorokan ini adalah ketika masuk air dia menutup, ketika masuk udara dia membuka. Dia otomatisnya ketika ada air menutup. Supaya apa dia menutup? Supaya air itu tidak masuk lewat tenggorokan. Karena kalau air masuk tenggorokan bisa basah paru-paru kita dan kita susah bernapas. Jadi dari katup pangkal tenggorokan ini keluar dua huruf, yaitu huruf ain dan ha. Kita contohkan. A'a, a'i, a'u, a'i'u, ba', u'an, 'ani, a'na, minal mu'ni, ma'i'an, 'ani'a, aha, ahi, ahu, hahi, hubah, huhan, hanihah, naminal muh, nimahihan, haniha. Baiklah, makhraj yang ketiga. Kemudian kita masuk kepada makhraj yang keempat, di mana makhraj keempat adalah ujung kerongkongan atau pangkal lidah menyentuh rahang atas bagian daging. Kita ulangi, ujung kerongkongan atau pangkal lidah menyentuh rahang atas ujung bagian daging. Dari makhraj ini keluarlah huruf ghain dan kha. Kita contohkan. Akha, akhi, akhu, khahi, khubakh, khukhan, khanikhna, minal mukhni, makhikhan, khanikha. Gha, agha, aghi, aghu, ghaghi, ghubagh, غوغا غنغا من المغن مغيغا غنغا. Itulah tadi makhraj yang keempat. Masuk kita makhraj yang kelima. Pangkal lidah yang paling jauh dari bibir. Kita ulangi. Pangkal lidah yang paling jauh dari bibir menempel pada rahang atas bagian daging. Jadi pangkal lidah paling jauh dari bibir menempel pada rahang bagian daging. Jadi rahang kita ini terbagi, rahang atas ini terbagi dua. Ada bagian tulang, ada bagian daging. Jadi pangkal lidah bertemu atau menempel di bagian rahang bagian daging, tapi bukan di ujung, agak ke depan sedikit. Di depannya makhraj qaf, makhraj kha dan ghain. Di sana keluarlah huruf qaf. Qaf. Kita contohkan. Aqqa, aqqa, aqi, aqu, qaqiqu, baq, qaqiqu, baq, quqan, qaniqaqna, minal muqni, maqiqan, qaniqa. Itulah dia makhraj yang kelima. Kita masuk makhraj yang keenam, yaitu pangkal lidah bertemu atau menyentuh rahang atas bagian daging dan tulang secara bersamaan. Jadi kalau ini rahang atas, ini bagian daging belakang, depannya bagian rahang tulang. Disinilah pangkal lidah itu menyentuh, menempel di antara rahang tulang dan rahang daging bagian atas. Dari situ keluarlah huruf kaf. Kaf.
kita contohkan. Aka, aki, aku, kaki, kubak, kukan, kanikak, naminal mukni, makikan, kanika. Baiklah, kita masuk ke makhraj yang ketujuh. Makhraj yang ketujuh adalah pertengahan lidah. Tengah lidah menyentuh rahang atas. Dari rahang atas tengah lidah menyentuh rahang atas ini keluar huruf 3. Jim, shin, ya. Kita contohkan. Aja, aji, aju, jaji, jubaj, jujan, jani, jajna, minal mujni, majijan, janija. Huruf yang kedua. Sya, asya, asyi, asru, syashi, subash, sushan, shani, shashna, minal musni, mashishan, shanisha. Yai, yubai, yu, yai, yani, yaina, minal muini, mai, yai, yani, ya. Itulah tadi makhraj yang ketujuh. Kita lanjutkan makhraj yang ke-8. Apa itu? Tepi lidah kiri, tepi lidah yang kiri, atau tepi lidah kiri kanan ditempelkan ke gusi geraham atas. Kita ulangi. Tepi lidah kiri atau kanan, atau kedua-duanya, atau salah satu keduanya ditempelkan ke gusi geraham bagian atas. Dari sini keluar huruf dha. Kita contohkan. Adha, adhi, addu, dhadidu, bad, ضوضا ضنضن من المضن مضيضا ضنضا. Lanjut, kita masuk ke makhraj yang ke-9. Makhraj yang ke-9 adalah tepi lidah atau ujung lidah dekat dengan bibir. Jadi ujung lidah itu yang paling dekat dengan bibir menyentuh gusi seri atas. Jadi tepi lidah, ujung lidah maksudnya tepi lidah paling dekat dengan bibir, berarti ini bibir. Nah, ini ujungnya ini paling dekat dengan bibir menyentuh gusi gigi seri atas. Maka keluar dari situ huruf lam. Contoh. Alla, alli, allu, lalilu, bal, lulal, lanilal, naminal, mulni, malilal, lanila. Itulah dia makhraj yang ke-9. Baiklah, sahabat Matakur, masuklah kita ke makhraj yang ke-10, yaitu tarful lisan. Ini ra'sul lisan, ujungnya lidah. Ini tarful lisan. Taraf lisan ini bertemu atau bersentuhan dengan gusi dekat tempat tumbuh gigi seri atas. Kita ulangi. Taraf lidah menyentuh gusi dekat tempat tumbuh gigi seri atas. Dari sini keluarlah huruf nun. Kita contohkan. Anna, anni, annu, nani, nuban, nunan, naninan, naminal, munni, maninan, nanina. Lalu kemudian makhraj nun ini juga khaysum. Maksudnya ketika kita menyebut huruf nun, maka ada suara dengung di hidung kita. Nadi, nuna, adda, addi. Jadi khaysum. Huruf